Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru anak-anak. Masih materi ada kaitannya dengan yang kemarin, tapi kali ini adalah pembahasan yang ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Yang kali ini akan Pak Guru bahas yaitu tentang indahnya saling menghargai. Ya, jadi yang namanya saling menghargai itu indah. Oke, kita lanjut. Semua manusia di dunia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang namanya nenek moyang manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia pertama kali yang ada di bumi itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita semua itu adalah cucu-cucunya Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam bentuk dan warna. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu bermacam-macam bentuk dan warna. Warna tentunya yaitu adalah warna kulit. Ada yang kulitnya berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna sawo matang. Bentuknya juga ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya hanya menonjol sedikit, ya. Ada atau yang biasa disebut kalau kita menyebutnya itu adalah pesek, ya. Nah, itu bermacam-macam bentuknya. Rambut juga. Rambutnya ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada yang ikal, ya, itu bermacam-macam. Jadi antara satu sama lain itu berbeda. Sikap saling menghargai. Jadi kita itu antara sesama manusia, walaupun kita berbeda, baik suku, ras, dan agama, itu kita harus saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai antara lain yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, nah, menghargai pendirian orang lain. Di dalam Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Nah, jadi di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Contohnya yaitu adalah dalam ibadah sholat subuh ada yang memakai kunut, ada yang tidak memakai kunut. Contohnya itu dalam ibadah sholat subuh, ya. Sholat subuh itu ada yang memakai kunut dan ada yang tidak memakai kunut. Masih banyak lagi, bukan hanya dalam sholat subuh, masih dalam amalan-amalan yang lain juga banyak ada terjadi sedikit perbedaan. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Jadi sebagai umat manusia, ya, kita itu cara menyikapinya itu adalah harus menghargai, ya, kita harus menghargai perbedaan itu. Nah, semua itu tergantung dari keyakinan masing-masing. Kamu mau pakai yang mana? Mau pakai kunut ya boleh, tidak ya boleh, ya. Jadi kenapa? Karena itu sama-sama ada di dalam ajaran Islam. Jadi kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengolok-olok atau saling mengejek, ya. Oke, lanjut. Menghargai keyakinan orang lain. Nah, dalam menghargai keyakinan orang lain, keyakinan tentunya itu ada kaitannya dengan yang namanya agama atau apa yang mereka yakini atau apa yang kita yakini. Nah, sebagai umat Islam tentu kita yakin terhadap agama Islam. Dalam berteman, tentu kita memiliki teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, jadi kalau kita punya teman itu mesti ada yang berbeda keyakinan dengan kita. Contohnya dalam keyakinan beragama. Kita beragama Islam, teman kita ada yang beragama non-Islam. Itu merupakan perbedaan keyakinan. Dalam berteman kita selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Jadi, walaupun teman kita itu berbeda agama dengan kita itu harus selalu hidup rukun, menghargai sekalipun berbeda agama. Kalau teman kita mau ada acara beribadah, ya, jangan diganggu atau jangan dilarang. Sebaliknya kita kalau mau beribadah, ya teman kita supaya jangan mengganggu dan jangan melarang ibadah kita. Yang ketiga, yaitu adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, ini yang paling penting. Menghargai pendapat orang lain ini gampang-gampang susah loh. Menghargai pendapat orang lain. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengumpulkan pendapat. Nah, jadi yang namanya belajar kelompok tentu setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana menyikapinya? Kalau teman kita ada yang berbeda pendapat dengan kita, maka jangan kita memarahi, jangan kita memaksa agar pendapatnya teman kita itu harus sama dengan kita, ya, karena masing-masing orang itu punya pendapat yang berbeda.
Kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pendapat. Jadi itu yang utama, kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pendapat. Jangan merasa pendapat kita yang paling benar, ya. Itu saja anak-anak, materi yang Pak Guru bahas kali ini semoga bermanfaat buat kita. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.